biayanya juga besar. Dan ketika kalian melakukan restrukturisasi, otomatis bunga dari pinjol kalian itu akan bertambah banyak. Ya, kalau kalian yakin bisa membayarkannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perlukah melapor ke OJK ketika kita galbay atau ketika kita nggak sanggup bayar, biar jangan diberondong sama WA-WA-nya pinjol, ya, biar jangan diteror dan biar jangan ada sebar data. Nah, perlu nggak ya? Kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Dong Pak, itu kan udah orang kerja saya. Maaf ya. Harusnya Bapak mau ke rumah silakan. Saya terima dengan lapang dada. Bapak mau ke rumah silakan ke rumah. Tadi kan saya udah ke rumah nih. Kapan? Datang ke rumah. Nih, saya punya bukti ya. Iya, udah apa-apa. Apa-apa. Bapak langsung masuk ruangan saya. Iya, saya minta maaf kan. Ada pasien pula di depan. Udah, saya minta maaf kok. Bapak ke security nggak tadi? Tuhan, Untuk tadi di laporan. depan. Bagus cari kesalahan orang nih. Jadi di sini kita mediasi cari solusi kan. Betul. Saya juga tinggal di pinggir bus itu di Iya Kelapa Ruang. tahu. Terus? Bang mau video pun nggak bakalan ini, maksudnya di sini Ya kita nggak mediasi. apa-apa. Hah? Bapak soalnya ganggu udah. Itu saya ada minta pasien maaf, kan? saya loh. Saya minta maaf kan. Selesai kan? Ya nggak gitu juga Pak. Bapak bisa ngomong sama. Oke teman-teman, di awal tadi kita ngelihat bahwa ada seorang DC yang dengan sengaja masuk ke dalam tempat kerja salah satu nasabah, yaitu DC Uwatas. Kebetulan dalam ruangan tersebut ada pasien yang sedang menunggu untuk diobatin. Jadi kalau nggak salah ini salah satu rumah sakit ya. Nah, kalau ada yang bertanya, Mbak, DC Uwatas ada nggak? Ada. Tuh, tadi ngeliat videonya di awal ya. DC Uwatas sekarang sudah ada. DC Uwatas itu menggunakan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga dari pinjolnya. Dan DC Uwatas ini sudah banyak ada di daerah Jabodetabek, Bandung, daerah Surabaya dan daerah Jawa Tengah ya. Untuk Jogja dan juga Semarang itu sudah ada. Kalau ditanya banyak enggak Mbak, untuk daerah dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu random ya teman-teman ya. Kalau untuk daerah Malang itu informasinya belum ada sampai saat ini. Jadi kalau ada yang bertanya sudah ada. Nah, buat DC yang seperti ini, apakah perlu lapor ke OJK? Perlu, dengan adanya tadi video seperti itu dan sudah saya viralkan di snack video saya. Kalau kalian mau lihat Desi Sutriani sama snack video saya, sudah banyak juga di sana yang komen ya untuk DC seperti ini. Dan buat teman semuanya jangan takut teman-temannya, karena apa? Kalau kalian melakukan hal seperti ini, kalian bisa mendapat dukungan oleh banyak orangnya. Karena apa? DC yang seperti ini emang pantas untuk diviralkan karena dia masuk ke dalam ruang kerja tanpa permisi. Di situ ada pasien, di situ juga menagih. Apa salahnya dia tunggu saja di ruang tunggu ataupun menunggu sampai pasien pergi, tinggal berdua saja ngobrol. Di situ pun juga ada teman-teman kerjanya kalau emang mau menunggu tanpa adanya pasien. Pasien ini adalah orang yang sakit. Orang sakit mendengarkan orang teriak-teriak atau orang ngomong kencang aja kita tambah sakit ya. Apalagi sampai ada DC yang datang ke tempat kerja menagih, itu membuat si pasien tadi merasa drop. Ya yakin saya, karena saya juga pernah merasakan sakit yang luar biasa itu sampai opname, sampai harus diinfus berapa bulan itu, mendengarkan orang lain ada yang gimana di samping kita aja ngedrop. Ya apalagi seperti itu sangat tidak etis banget ya. Dan informasinya katanya dia sudah lapor kepada Sapam sebelum datang. Kemungkinan yang perlu ditelusuri, dia lapor kepada Sapam itu sebagai si pasien, bukan sebagai orang ataupun sebagai ADC yang datang untuk menagih nasabahnya. Hal-hal yang seperti ini jangan takut untuk kalian up ya teman-teman ya. Yakin sekali kalian pasti akan dilindungi dan kalian pasti bakalan dibantu oleh orang-orang lain untuk up berita yang seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang merasa sekarang ini baru galbay ya, buat pemula-pemula galbay tahun 2023 ini macam-macam ya. Ada yang mau lapor ke OJK lah, ada yang mau datang rame-rame ke OJK lah. Jangan seperti ya, perlu teman-teman ketahui OJK itu tempatnya untuk mencatat
ya. Jadi dia otoritas jasa keuangan. Itu untuk mencatat laporan-laporan keuangan dari perbankan yang masuk kepada mereka. Dan nantinya tempat OJK ini sebagai untuk mengambil keputusan apakah nasabah ini bisa diberikan pinjaman lagi ataukah tidak, karena dilihat dari skor-skor pinjaman. Nah, buat teman-teman ketahui ya, ini dia skor-skor pinjaman dari kalian-kalian yang galba dari skor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi skor 5 ini kalau kalian ketahui, skor 5 ini adalah untuk kalian yang galba lebih dari 6 bulan. Dan itu nanti kalau seandainya cara untuk membersihkannya dengan cara kalian membayarkan, setelah kalian bayarkan itu wajib menunggu 2 tahun untuk namanya bersih di Slik OJK. Kalau kalian tanya, Mbak lama banget dong nunggunya Slik OJK. Ada beberapa perbankan yang mau menerima asalkan kalian bawa surat pelunasan. Perlu saya kasih tahu ya teman-teman ya, kalau kalian sudah lunas di pinjol, minta surat lunasnya. Jangan pernah lupa itu ya, minta surat lunasnya dari pinjolnya, pinjol apapun itu, baik untuk yang hutang perbankan ataupun leasing, minta surat lunasnya untuk pegangan kalian sewaktu-waktu nantinya ternyata leasing, pinjol atau perbankannya lupa untuk update kepada OJK ya. Karena apa? Waktu 2 tahun itu lama. Nah, nantinya kalau kalian melakukan pinjaman, mungkin kalian bisa bawa surat pelunasan tadi itu kepada perbankannya. Itu biasanya yang mau nerima itu bank swasta ya. Kalian tunjukkan bahwa kalian sudah melakukan pelunasan dan kalian minta referensi untuk bisa melakukan pinjaman di sini. Itu bisa ya teman-temannya. Ada beberapa teman-teman saya yang sudah lolos dan beberapa teman saya yang sudah cair pinjamannya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Mbak perlu nggak Mbak ya itu kita ngelapor ke OJK biar nantinya saya tidak diteror sama pinjol-pinjol bahwa saya mengatakan saya bukannya nggak mau bayar nih sekarang Pak, saya mau hold dulu pembayaran saya karena anak saya baru selesai operasi, karena suami saya baru di PHK, karena keluarga saya ada yang sakit. Perlu nggak? Jawabannya tidak perlu. Karena apa? Karena nanti OJK pun tidak bisa memberikan keputusan ataupun memberikan apa-apa buat kalian. Karena nanti OJK mengatakan, Bu, di sini kami hanya mencatat, menerima pencatatan dari pinjolnya. Kalau memang Ibu mau melakukan seperti itu, Ibu bisa langsung menghubungi pinjolnya dengan melakukan restrukturisasi. Kalau kalian tanya ke saya, Mbak perlu nggak melakukan restrukturisasi? Saya beri kalian 2 pilihan. Yang pertama perlu, kalau seandainya kalian yakin kalian bisa membayarkannya. Tetapi perlu diingat, restrukturisasi ini ada biayanya. Biayanya juga besar. Dan ketika kalian melakukan restrukturisasi, otomatis bunga dari pinjol kalian itu akan bertambah banyak. Ya, kalau kalian yakin bisa membayarkannya, silakan. Yang kedua, kalau kalian sama sekali tidak yakin, tidak usah lakukan restrukturisasi. Galbaikan saja, kuat mental dan biarkan saja dulu ya. Karena banyak sekali yang melakukan restrukturisasi, rata-rata mereka pada ngeluh. Hutangnya tambah banyak, bunganya tambah menumpuk, dan biaya untuk restrukturisasi itu juga ada. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kalian sudah restrukturisasi, kalian tidak akan dikejar-kejar sama pinjol. Ya malah makin banyak lagi yang ngejar kalian. Ya itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi kalau kalian mau lapor ke OJK, saya sarankan untuk tidak usah. Ya lebih baik kalian kuat mental aja, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalian yakin aja yang namanya teror ini akan berhenti. Saya akan membayarkan hutang saya, tapi nanti tidak sekarang. Saya hanya butuh waktu. Jadi yang perlu kalian kuatkan adalah diri kalian sendiri, mental kalian sendiri. Jangan lupa kalau kalian memang tidak mau disebarkan di akun sosial media kalian, tutup akun sosial media kalian. Siapa sih orang zaman sekarang yang tidak mau punya akun sosial media? Pasti mau kan ya? Karena apa? Banyak sekali informasi update di akun sosial media. Nah, yang perlu kalian lakukan kunci dan tidak usah pakai foto profil. Kalaupun pakai foto profil, pakai avatar saja ataupun pakai gambar-gambar lain. Ya, itu bisa kalian lakukan. Terus yang kedua, ganti nomor-nomor penting kalian yang ada di HP kalian. Ya, misalnya nomor bos, keluarga atau apa, ganti di 3 nomor terakhir. Itu perlu diganti, itu saja, ataupun 2 ataupun 1 di nomor terakhir, itu sudah membuat nomornya berbeda. Ya, itu perlu kalian lakukan biar kalian kuat mental. Nah, itu bisa sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bertanya, sekali lagi saya katakan tidak perlu ya. Karena OJK pun tidak akan bisa melindungi kalian dari segala teroran. Yang bisa melindungi kalian adalah diri kalian. Kalau seandainya ada DC yang nakal, ada DC yang memang perlu diviralkan, ayo viralkan. Kalian bisa hubungin saya akan viralkan di segala sosial media saya untuk membantu kalian biar kalian
merasa bahwa saya tidak sendiri. Ya, bahwa saya pasti dibantu oleh orang-orang yang memang bersuara buat membela kalian para pinjol-pinjol. Karena apa? Kita juga menggunakan pinjol di sini. Jadi kita tahu apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian inginkan di posisi sekarang ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian, menjadi membuka pikiran kalian lagi bahwa OJK itu sebenarnya posisinya ini, dan yang harus saya lakukan ketika saya gagal adalah ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetaplah berbuat baik, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.